Di sepanjang perjalanan hidup, kita sering terjebak pada keyakinan bahwa rezeki hanya dapat diukur melalui uang, peningkatan materi, atau keberhasilan yang tampak dari luar. Ketika pola pikir ini sudah mengakar sejak kecil, kita tanpa sadar berjalan dengan pandangan yang sempit, seperti melihat dunia dari jendela kecil yang tidak menampilkan keseluruhan pemandangan. Padahal hidup tidak pernah sesederhana itu. Hidup terus memberi dalam bentuk yang lebih luas daripada sekadar angka yang tertulis di rekening. Namun untuk dapat melihatnya, kita membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak dan meninjau kembali cara kita memaknai kelimpahan. Kenyataannya, ketika seseorang mengejar materi tanpa henti, ada bagian dari dirinya yang perlahan menjadi tumpul. Ia mungkin mencapai sesuatu, tetapi kehilangan kepekaan untuk merasakan hal-hal yang sebenarnya sangat penting. Ada rezeki yang datang sebagai kesehatan yang stabil, ada yang hadir sebagai pikiran yang masih mampu mencari jalan keluar, dan ada pula yang muncul sebagai hubungan manusia yang menguatkan ketika kita paling rapuh. Banyak dari ini bukan hal besar, bukan prestasi luar biasa, tetapi justru kekuatan diam yang membuat kita tetap berdiri. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah berjalan di dalam hidup tanpa kita sadari. Sebuah pagi yang masih bisa kita buka mata, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kemarin, atau kemampuan sederhana untuk memahami pelajaran dari masa lalu adalah rezeki yang tidak bisa dihitung, tetapi bisa dirasakan. Dalam kesibukan sehari-hari, rezeki seperti ini sering luput dari perhatian, bukan karena tidak ada, tetapi karena kita tidak terbiasa melirik ke arahnya. Melalui narasi ini, kita akan mencoba memperluas sudut pandang mengenai apa yang disebut rezeki. Bukan untuk menggurui, bukan untuk memberi janji perubahan cepat, tetapi untuk menghadirkan ruang refleksi yang mungkin sudah lama tidak kita kunjungi. Kita akan menyusuri pemahaman bahwa kelimpahan hidup bukan hanya soal menambah, tetapi juga soal menyadari dan mengakui apa yang sudah hadir. Dalam pemahaman yang lebih dalam, rezeki berbicara tentang keseimbangan batin, tentang kemampuan merasakan makna, bukan sekadar memiliki. Pendekatan yang digunakan di sini bukanlah metode, bukan juga teknik untuk mengubah keadaan secara instan. Yang ingin kita bangun adalah kesadaran perlahan yang membuat kita lebih peka terhadap detail kecil dalam hidup. Ketika kesadaran batin bertambah, cara kita melihat dunia juga ikut berubah. Kita tidak lagi menilai hidup hanya dari capaian, tetapi dari pengalaman yang membentuk diri. Ini bukan proses cepat, tetapi proses yang memberi kedalaman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, cobalah memberikan sedikit ruang dalam diri. Ruang untuk duduk bersama pikiran kita sendiri tanpa tergesa. Ruang untuk mengakui bahwa mungkin selama ini kita menilai rezeki dengan ukuran yang terlalu sempit. Ketika ada ruang seperti ini, hati menjadi lebih tenang dan pandangan menjadi lebih jernih. Dengan kejernihan inilah, kita bisa mulai melihat apa yang sebelumnya tersembunyi di balik rutinitas dan tuntutan hidup. Dan dari titik awal inilah kita mulai memahami satu hal mendasar. Rezeki sejati bukan hanya tentang kemampuan mendapatkan lebih, tetapi tentang kemampuan menyadari apa yang sudah ada di depan mata. Ketika kesadaran ini tumbuh, hidup terasa lebih lapang, kita menjadi lebih damai, lebih menghargai perjalanan, dan lebih siap untuk melihat bentuk-bentuk kelimpahan lain yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Sejak kecil kita tumbuh dalam lingkungan yang menyamakan rezeki dengan uang dan materi. Banyak nasihat yang secara tidak langsung menanamkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh harta, pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, atau status yang terlihat tinggi di mata orang lain. Tanpa kita sadari, pola pikir ini membuat kita melihat hidup dari satu sudut saja, seolah hanya ada satu bentuk kelimpahan yang layak dihargai. Padahal hidup jauh lebih luas, dan rezeki tidak pernah sesempit definisi yang sering kita dengar sejak kecil. Tidak heran jika banyak orang merasa kekurangan, bahkan ketika hidup sebenarnya sudah memberi begitu banyak. Karena ketika satu-satunya ukuran rezeki adalah uang, maka segala hal di luar itu
dianggap tidak penting. Kita tidak lagi melihat kesehatan sebagai karunia, tidak melihat waktu sebagai anugerah, dan tidak melihat hubungan baik sebagai kekayaan emosional. Semua kehilangan warnanya karena kita hanya menilai berdasarkan materi yang terlihat. Ini membuat kita merasa hidup keras, padahal hidup tidak selalu sekeras persepsi kita terhadapnya. Persepsi yang sempit ini membuat kita sulit merasakan syukur. Ketika orang terlalu fokus pada apa yang belum mereka capai, mereka lupa berhenti sejenak untuk menghargai apa yang sudah ada. Mereka mengejar pertumbuhan materi, tetapi kehilangan pertumbuhan batin. Akhirnya rasa cukup tidak pernah ditemukan dan hidup terasa selalu kurang, dan selalu kurang. Inilah salah satu penyebab utama mengapa banyak orang tidak pernah melihat rezeki yang sebenarnya telah hadir setiap hari dalam hidup mereka. Selain itu, pandangan sempit tentang rezeki sering terbentuk dari kebiasaan membandingkan diri. Ketika kita membandingkan hidup dengan hidup orang lain, fokus kita bukan lagi pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang mereka punya dan kita tidak punya. Perbandingan ini membuat mata batin tertutup, membuat hati tidak mampu melihat kelimpahan yang berdiam di dalam hidup kita sendiri. Padahal setiap orang membawa perjalanan berbeda, penuh warna dan dinamika yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Persepsi ini juga diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang tua tidak bermaksud menyempitkan pemahaman kita, tetapi mereka sendiri hidup dalam paradigma yang sama. Mereka percaya bahwa materi adalah simbol kesuksesan karena lingkungan mereka dulu menanamkan hal tersebut. Akhirnya, pola pikir itu mengalir turun tanpa disaring, dan kita tumbuh dengan persepsi bahwa rezeki yang tidak disertai angka dianggap bukan rezeki. Padahal banyak sekali anugerah hidup yang tidak bisa diukur dengan angka berapapun. Jika kita mau melihat kembali perjalanan pribadi, mungkin kita menyadari bahwa banyak momen penting dalam hidup tidak berkaitan dengan uang, seperti seseorang yang hadir membantu tanpa diminta, kesempatan kecil yang datang pada waktu tepat, atau bahkan kegagalan yang akhirnya membawa kita pada arah hidup yang lebih baik. Semua itu adalah rezeki yang tidak tercatat dalam bentuk materi, tetapi memiliki dampak besar pada perjalanan hidup kita. Melalui refleksi seperti ini, kita bisa mulai menyadari betapa luasnya kelimpahan yang selama ini kita abaikan. Kesadaran untuk memperluas makna rezeki adalah langkah awal menuju hidup yang lebih damai. Ketika kita memahami bahwa rezeki tidak hanya berwujud uang, kita membuka ruang dalam diri untuk menghargai banyak hal lain yang mendukung hidup kita setiap hari. Dengan cara ini, kita tidak lagi merasa kosong meski materi belum melimpah. Kita juga tidak lagi merasa tertinggal hanya karena standar orang lain berbeda dengan perjalanan kita. Dari sinilah, mata batin mulai terbuka dan kelimpahan sejati mulai terlihat perlahan. Ketika kita berbicara tentang rezeki, banyak orang langsung memikirkan sesuatu yang bisa dipegang, dihitung, atau dipamerkan. Padahal beberapa bentuk kelimpahan terbesar dalam hidup tidak memiliki wujud fisik. Ia tidak hadir sebagai benda, tidak tampil sebagai angka, dan tidak selalu terlihat oleh orang lain. Namun keberadaannya begitu nyata karena ia menopang hidup kita secara mendalam. Rezeki seperti ini bekerja di balik layar, menjaga kita tetap kuat dalam cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Salah satu bentuk rezeki tak berwujud yang paling penting adalah kesehatan. Banyak orang baru merasakan betapa berharganya napas yang lancar, tubuh yang tidak kesakitan, atau kemampuan bergerak bebas setelah mereka kehilangan salah satunya. Padahal setiap hari ketika tubuh masih mampu bekerja sama dengan kita, itu adalah anugerah yang sangat besar. Kita jarang menyadarinya karena kesehatan sering dianggap hal biasa. Namun tanpa kesehatan, seluruh rencana hidup terasa runtuh satu persatu. Kelimpahan lain yang tidak terlihat adalah kesempatan. Bentuknya bisa sangat beragam. Terkadang berupa pintu kecil yang muncul tanpa kita duga, terkadang berupa peluang yang datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Kesempatan sering tampak sederhana, bahkan kadang dianggap hal remeh. Namun ketika kita melihat ke belakang, kita mungkin menyadari bahwa hidup berubah bukan karena hal besar,
tetapi karena kesempatan kecil yang kita ambil dengan keberanian. Kesempatan adalah rezeki yang datang diam-diam namun membawa perubahan besar. Hubungan baik juga merupakan rezeki yang tak ternilai. Kehadiran seseorang yang mau mendengarkan, memberi dukungan, atau sekadar memahami tanpa menghakimi adalah bentuk kelimpahan yang tidak bisa dibeli. Banyak orang tampak sukses secara materi, namun kesepian, karena tidak memiliki orang yang benar-benar hadir untuk mereka. Sebaliknya, seseorang yang sederhana bisa merasa sangat kaya karena memiliki hubungan yang hangat. Hubungan seperti ini memberi kekuatan emosional yang membuat hidup lebih ringan dijalani. Rezeki yang tak berwujud juga hadir dalam bentuk ketenangan batin. Kita mungkin tidak menyadari betapa berharganya rasa tenang sampai kita kehilangan kedamaian itu. Terkadang hidup berantakan bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati terlalu penuh dan tidak punya ruang untuk bernafas. Ketika seseorang memiliki sedikit ketenangan, meski hanya sebentar, itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan dan berpikir lebih jernih. Ketenangan adalah rezeki yang menghidupkan kembali energi yang terkikis. Selain ketenangan, masih ada rezeki berupa kemampuan untuk belajar dan memahami. Tidak semua orang diberi pikiran yang terbuka untuk menerima pelajaran hidup. Ada yang terjebak dalam penolakan, ada yang memilih tidak peduli. Namun ketika seseorang diberi kemampuan untuk memahami hikmah dari setiap pengalaman, itu adalah kelimpahan batin yang sangat dalam. Pemahaman membuat seseorang tumbuh menjadi lebih bijaksana, dan kebijaksanaan adalah kekayaan mental yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Semua rezeki tak berwujud ini sering hadir setiap hari dalam hidup kita, tetapi jarang kita akui sebagai kelimpahan. Karena bentuknya tidak kasat mata, kita cenderung mengabaikannya. Padahal, rezeki yang tidak bisa diukur, inilah yang justru menjaga kita tetap utuh, tetap kuat, dan tetap mampu bertahan. Ketika kita mulai menyadari keberadaan mereka, kita akan melihat hidup dengan pandangan yang jauh lebih luas. Kelimpahan tidak lagi ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan oleh apa yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Tidak semua rezeki hadir dalam bentuk yang menyenangkan atau mudah dihadapi. Ada kalanya rezeki datang sebagai pelajaran hidup yang pada awalnya tampak seperti beban atau ujian berat. Namun jika kita melihat lebih dalam, pelajaran hidup adalah salah satu bentuk kelimpahan paling berharga. Ia tidak datang untuk menyakiti, tetapi untuk membuka pemahaman baru yang sebelumnya tidak mungkin kita lihat. Melalui pelajaran inilah kita tumbuh dan menemukan sisi diri yang lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Setiap ujian membawa pesan tersendiri. Ada yang datang untuk mengingatkan kita agar lebih berhati-hati. Ada yang muncul untuk menguatkan hati. Dan ada pula yang hadir untuk mendorong kita keluar dari zona nyaman. Meskipun sulit, pelajaran yang datang melalui kesulitan justru membentuk fondasi mental dan emosional yang tidak mudah runtuh. Kita mungkin tidak langsung mengerti maknanya, tetapi waktu biasanya memperlihatkan bahwa setiap pengalaman berat memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup. Banyak orang merasa bahwa kesulitan adalah tanda bahwa mereka kurang beruntung atau sedang jauh dari rezeki. Padahal, seringkali melalui kesulitan, itulah hidup sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Rasa kecewa, kegagalan, kehilangan, atau situasi sulit tertentu melatih hati untuk lebih peka dan pikiran untuk lebih matang. Dari momen-momen seperti itu, lahir pemahaman yang tidak bisa diperoleh dari keadaan yang mudah. Pelajaran hidup membuat kita lebih dalam, bukan lebih lemah. Pengalaman pahit juga mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai keinginan. Kekecewaan mengajarkan kita mengenai ketidakpastian, sekaligus membantu kita membangun ketangguhan batin. Saat seseorang sanggup bangkit dari keterpurukan, ia membawa bekal yang jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Bekal ini berupa kesabaran, wawasan, dan rasa empati yang meningkat terhadap penderitaan orang lain. Banyak kebijaksanaan terbesar lahir dari masa-masa ketika seseorang harus berjuang. Pelajaran hidup juga memberi kesempatan untuk mengenali diri lebih dalam. Saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, kita dipaksa melihat batas kemampuan dan kekuatan tersembunyi
yang mungkin tidak pernah kita sadari. Proses mengenali diri ini adalah rezeki besar, karena tidak semua orang memiliki kepekaan untuk memahami dirinya sendiri. Mengetahui apa yang membuat kita rapuh dan apa yang membuat kita bangkit adalah bagian dari kekayaan batin yang tidak ternilai. Selain itu, pengalaman sulit seringkali membawa kita ke arah yang berbeda dari rencana awal. Arah baru ini mungkin tidak kita pilih sejak awal, tetapi bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk kita. Banyak orang menemukan karier, hubungan, atau makna hidup baru setelah melalui masa-masa berat. Jika dilihat dari jauh, kita bisa memahami bahwa pelajaran hidup bukan sekadar cobaan yang harus dilewati, tetapi petunjuk yang mengarahkan langkah kita ke tempat yang lebih tepat. Ketika kita mulai melihat pelajaran hidup sebagai bagian dari rezeki, kita akan berhenti menganggap ujian sebagai hukuman. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai proses yang memperluas pemahaman dan membentuk karakter. Dengan sudut pandang seperti ini, kita lebih mudah menerima perjalanan hidup apa adanya. Tidak berarti kita harus menyukai semua kesulitan, tetapi kita bisa memahami bahwa setiap pelajaran adalah bagian dari kelimpahan yang membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam perjalanan hidup yang serba cepat, kita sering lupa bahwa waktu adalah salah satu bentuk rezeki paling berharga. Banyak orang merasa kaya ketika memiliki banyak hal, tetapi mereka jarang merasa kaya saat memiliki waktu untuk beristirahat atau merenung. Padahal waktu yang kita miliki hari ini adalah kesempatan yang tidak pernah bisa dibeli ulang. Setiap detik yang masih diberikan kepada kita adalah tanda bahwa hidup masih memberi kesempatan untuk tumbuh, memperbaiki diri, atau sekadar berhenti sejenak untuk merasakan keberadaan kita sendiri. Seringkali seseorang merasa terganggu ketika memiliki waktu senggang, seolah ketenangan adalah tanda kemunduran atau kemalasan. Kita hidup dalam budaya yang memuja produktivitas, sehingga ketika tubuh dan pikiran meminta istirahat, kita justru merasa bersalah. Padahal kemampuan untuk berhenti adalah rezeki yang melindungi kita dari kelelahan yang lebih besar. Waktu kosong yang tampak sederhana sebenarnya adalah ruang untuk memulihkan kekuatan yang selama ini terkuras oleh rutinitas. Ruang untuk bernafas tidak selalu berkaitan dengan liburan panjang atau jeda besar dalam hidup. Terkadang ia hadir dalam bentuk momen kecil seperti duduk tanpa melakukan apa-apa, menikmati secangkir minuman hangat, atau sekadar menatap langit tanpa terburu-buru. Momen seperti ini mungkin terlihat tidak penting, tetapi justru disinilah kita menemukan kembali diri sendiri. Ruang batin yang tenang memberi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan apa yang sebenarnya sedang kita rasakan, sesuatu yang sering kita abaikan ketika sibuk mengejar banyak hal. Ketenangan yang hadir dalam waktu luang adalah bentuk rezeki yang tidak disadari banyak orang, sebab tidak semua orang diberi kesempatan untuk bernafas tanpa dikejar oleh tekanan hidup. Ada orang yang hidup dalam keadaan terus terdesak, sehingga satu hari tanpa beban adalah rezeki besar bagi mereka. Jika hari-hari kita masih memberi ruang untuk bernapas, itu berarti hidup masih menyediakan keseimbangan bagi kita. Dan keseimbangan seperti ini adalah tanda kelimpahan yang tidak bisa dihitung. Waktu juga memberi kita kesempatan untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita tidak terburu-buru, pikiran menjadi lebih jernih dan hati lebih tenang dalam menilai situasi. Kejernihan ini membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan memilih arah hidup yang lebih tepat. Tanpa waktu kita hanya bereaksi, bukan memahami. Dengan waktu kita bisa merenungkan apa yang benar-benar penting, mana yang perlu dikejar, mana yang perlu dilepaskan, dan mana yang sebenarnya tidak perlu menjadi beban sama sekali. Banyak hal baik dalam hidup hanya bisa tumbuh ketika kita memiliki ruang, baik ruang fisik maupun ruang batin. Kreativitas muncul bukan saat kita terburu-buru, tetapi ketika kita memiliki sedikit kelonggaran. Pemikiran mendalam lahir bukan dalam keadaan tertekan, tetapi ketika hati tidak dipenuhi kekacauan. Waktu luang memberikan tanah subur bagi inspirasi, pemahaman, dan ketenangan untuk berkembang. Jika kita diberi ruang seperti ini,
itu adalah bentuk rezeki yang bekerja diam-diam memperkaya kualitas hidup kita. Menghargai waktu berarti menghargai hidup itu sendiri. Ketika kita mulai melihat waktu sebagai rezeki, kita tidak lagi merasa bersalah saat perlu beristirahat. Sebaliknya, kita belajar memberi tubuh dan pikiran apa yang mereka butuhkan. Kita menjadi lebih peka terhadap batas diri, lebih lembut pada hati sendiri, dan lebih menghargai detik yang masih diberikan. Dengan kesadaran ini, hidup terasa lebih ringan, dan kita mulai memahami bahwa kelimpahan tidak selalu datang dari memiliki banyak, tetapi dari memiliki ruang untuk benar-benar hidup. Di antara banyak bentuk rezeki yang sering kita abaikan, kehadiran orang-orang di sekitar kita adalah salah satu yang paling berharga. Kita sering mengira bahwa perjalanan hidup ini dilalui seorang diri, padahal banyak langkah yang mampu kita tempuh berkat bantuan, dukungan, atau bahkan sekadar kehadiran orang lain. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan hal besar, namun kehadiran mereka menjadi rezeki yang tanpa disadari menjaga kita tetap kuat. Hidup tidak pernah sepenuhnya tentang diri sendiri, dan menyadari hal ini membuka pemahaman baru tentang kelimpahan. Ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita sebagai pemberi kekuatan. Mereka bisa berupa keluarga, sahabat, rekan kerja, atau bahkan seseorang yang baru kita temui sebentar, tetapi memberi dampak besar. Dukungan mereka, sekecil apapun, sering menjadi alas yang menahan kita agar tidak jatuh lebih dalam. Terkadang satu kalimat semangat, satu tindakan kebaikan, atau sekadar seseorang yang mau mendengarkan sudah cukup untuk membantu kita bertahan. Rezeki seperti ini tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dampaknya terasa nyata dalam hati. Kehadiran orang baik dalam hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Tidak semua orang dikelilingi oleh lingkungan yang mendukung. Karena itu, jika kita memiliki satu atau dua orang yang bisa dipercaya, itu sudah merupakan kekayaan batin yang besar. Orang-orang baik adalah cermin yang mengingatkan kita bahwa kebaikan masih ada, bahkan ketika hidup terasa berat. Mereka membuat perjalanan menjadi lebih ringan karena kita tahu ada yang peduli dan memahami apa yang kita rasakan. Hubungan yang tulus mampu menjadi sumber kekuatan dalam situasi yang paling sulit. Ketika kita berada dalam keadaan tidak pasti, seringkali nasihat baik, pelukan hangat, atau sekadar seseorang yang mau duduk bersama kita tanpa menghakimi dapat menjadi titik balik yang mengembalikan keberanian. Tidak jarang orang lain melihat potensi dalam diri kita ketika kita sendiri merasa hilang arah. Mereka menjadi pengingat bahwa kita memiliki nilai lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ini adalah rezeki yang hadir dalam bentuk keyakinan orang lain terhadap diri kita. Selain dukungan emosional, ada pula rezeki yang datang melalui orang lain berupa pintu kesempatan. Seseorang yang menyebutkan nama kita di waktu yang tepat, memberi informasi yang membantu, atau memperkenalkan kita kepada lingkungan baru bisa mengubah arah hidup. Pintu peluang seringkali terbuka bukan karena kemampuan kita semata, tetapi karena hubungan baik yang terjalin. Ini menunjukkan bahwa jaringan hubungan adalah salah satu bentuk kelimpahan sosial yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun hubungan tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ketika kita mampu menjadi rezeki bagi orang lain melalui perhatian, bantuan, atau sekadar kebaikan kecil, kita sebenarnya sedang merawat kelimpahan dalam diri sendiri. Kebaikan yang kita berikan tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama, tetapi ia menumbuhkan kehangatan dan makna dalam hidup. Memberi ruang bagi orang lain untuk merasa aman adalah bentuk rezeki yang memperkaya batin kita sendiri tanpa kita sadari. Pada akhirnya, menyadari bahwa hidup ini dipenuhi oleh hubungan adalah langkah penting untuk melihat kelimpahan dari sudut yang lebih luas. Orang-orang di sekitar kita adalah bagian dari rezeki yang membuat perjalanan hidup lebih manusiawi. Ketika kita belajar menghargai kehadiran mereka, kita tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan. Kita menjadi lebih ringan menjalani hari, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih sadar bahwa kelimpahan sejati tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang hadir di samping kita. Di antara berbagai bentuk rezeki yang sering tidak disadari,
Kemampuan untuk peka terhadap diri sendiri adalah salah satu yang paling bernilai. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar memahami apa yang mereka rasakan, pikirkan, atau butuhkan. Mereka bergerak otomatis mengikuti tuntutan hidup, tetapi tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam batin. Padahal kepekaan terhadap diri adalah pintu masuk menuju kedalaman hidup. Ketika seseorang bisa mendengar bisikan halus dalam dirinya, ia memiliki rezeki yang tidak dimiliki semua orang. Kepekaan batin membuat seseorang mampu mengenali batas diri. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus berhenti agar tidak merusak diri sendiri. Banyak keputusan yang salah lahir bukan karena seseorang kurang cerdas, tetapi karena ia tidak peka terhadap suara batin yang sebenarnya ingin mengarahkan. Ketika kita memiliki kepekaan ini, hidup terasa lebih terarah. Kita tidak lagi berjalan mengikuti tekanan luar, tetapi mengikuti ritme yang lebih selaras dengan diri kita. Selain itu, intuisi adalah salah satu bentuk rezeki batin yang sering diremehkan. Intuisi bukan kemampuan mistis, tetapi hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan ribuan pengamatan yang dikumpulkan oleh batin tanpa kita sadari. Ketika intuisi bekerja, kita merasa seperti memiliki kompas internal yang membantu mengambil keputusan dengan lebih yakin. Intuisi bukan sekadar perasaan tiba-tiba, tetapi hasil dari kedalaman pemahaman yang terakumulasi dalam diri. Ini adalah rezeki karena tidak semua orang mampu mempercayai atau mendengarnya. Kebijaksanaan juga merupakan bentuk kelimpahan yang sangat dalam. Kebijaksanaan tidak muncul dari kata-kata indah atau buku-buku tebal, tetapi dari pengalaman yang dicerna dengan hati yang jernih. Seseorang yang bijaksana mampu melihat hidup dari berbagai sisi. Ia tidak mudah terguncang oleh perubahan, karena ia tahu bahwa hidup selalu bergerak dan setiap fase memiliki maknanya sendiri. Kebijaksanaan adalah kekayaan batin yang membuat seseorang mampu memaknai hidup dengan lebih tenang, meskipun keadaan luar tidak selalu stabil. Kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang tidak juga adalah bentuk kelimpahan mental. Banyak orang kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka memikul hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ketika pikiran kita jernih, kita mampu memilih apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Kejelasan seperti ini menumbuhkan ketenangan, mengurangi kecemasan, dan membuat langkah kita terasa lebih ringan. Rezeki berupa kejelasan hati membuat beban hidup menjadi lebih mudah dijalani. Semakin sensitif seseorang terhadap perasaan dan pikirannya sendiri, semakin mudah ia melihat hal-hal kecil yang sebenarnya merupakan kelimpahan. Ia tidak lagi mencari alasan besar untuk bersyukur karena hal kecil yang mendukung hidupnya setiap hari sudah cukup untuk membuat hatinya penuh. Kepekaan batin mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi bergantung pada pengakuan luar, tetapi menemukan kualitas hidup dari dalam diri sendiri. Ini adalah bentuk rezeki yang tumbuh seiring waktu dan terus berkembang selama kita mau merawatnya. Ketika kita menyadari bahwa kebijaksanaan dan kepekaan batin adalah bagian dari rezeki, kita berhenti menganggap kelimpahan hanya sebagai sesuatu yang bersifat materi. Kita mulai menghargai perjalanan batin, memahami pelajaran yang hadir, dan menerima perubahan dengan hati yang lebih lapang. Dengan cara ini, hidup terasa lebih kaya, meski dari luar terlihat sederhana. Kepekaan dan kebijaksanaan memberi kedalaman pada setiap langkah, menjadikan perjalanan hidup lebih bermakna dan lebih selaras dengan jati diri kita. Untuk mampu melihat rezeki dalam bentuk yang lebih luas, kita perlu melatih cara pandang dan membangun kepekaan terhadap hal-hal yang sering terlewat. Banyak orang ingin hidupnya terasa lebih kaya secara batin, namun mereka jarang memberi ruang bagi diri untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup sehari-hari. Padahal, perubahan cara pandang tidak lahir dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Ketika kita mulai memberi perhatian pada hal sederhana, pintu kelimpahan perlahan terbuka. Langkah pertama adalah memberi jeda dari rutinitas. Kita hidup dalam dunia yang terus bergerak,
Dan tanpa disadari, ritme cepat ini membuat kita sulit melihat apapun dengan jelas. Dengan memberi jeda walau sebentar, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk berhenti dari aliran informasi yang tidak henti-henti. Jeda sederhana ini membuat hati lebih peka dan membuka ruang bagi kita untuk melihat rezeki yang selama ini hadir tanpa kita sadari. Terkadang hal yang paling kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak. Kebiasaan refleksi diri juga membantu membuka pandangan terhadap kelimpahan. Meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang terjadi dalam sehari, memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami hal-hal yang baru saja berlalu. Ketika kita terbiasa melakukan refleksi, kita mulai melihat pola. Kita menyadari bahwa banyak hal kecil sebenarnya mendukung hidup kita. Refleksi membuka mata batin terhadap peristiwa yang tampak biasa tetapi memiliki makna, dan dari sinilah kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Mencatat hal-hal kecil yang kita syukuri adalah latihan sederhana namun sangat kuat. Seringkali kita lupa bahwa hal kecil bisa sangat berarti ketika kita memberi perhatian penuh. Dengan mencatat, kita belajar menghargai detail seperti udara pagi yang segar, percakapan hangat, atau kemudahan kecil yang mempermudah hari kita. Catatan ini bukan tentang memaksa diri untuk bersyukur, tetapi tentang mengubah kebiasaan melihat sehingga mata batin lebih terbuka terhadap kelimpahan. Latihan kesadaran atau mindfulness juga membantu melatih diri untuk melihat rezeki yang tidak tampak. Kesadaran membuat kita hadir penuh pada momen yang sedang terjadi. Ketika kita hadir, kita lebih mudah melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kita perhatikan. Suara angin, gerak tubuh, perasaan dalam dada, semuanya menjadi lebih nyata. Kehadiran seperti ini memperkaya kualitas hidup dan membuat kita lebih mudah merasa cukup. Tanpa kehadiran, hidup terasa samar-samar dan kelimpahan pun sulit terlihat. Selain itu, melatih diri untuk tidak terburu-buru juga merupakan langkah penting. Banyak orang melewatkan kelimpahan karena hidup mereka penuh dengan keharusan dan tuntutan. Ketika kita memperlambat langkah, kita memberi ruang bagi diri untuk benar-benar merasakan hidup. Kita mulai melihat bahwa banyak hal baik justru hadir ketika kita tidak terburu-buru. Kejernihan pikiran muncul, dan dari kejernihan inilah kita bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh kecepatan hidup. Pada akhirnya, melatih diri untuk melihat rezeki lebih luas bukanlah tentang melakukan hal-hal rumit. Ini bukan proses yang memerlukan waktu khusus atau metode berat. Yang diperlukan hanyalah keterbukaan hati dan keinginan untuk memperhatikan apa yang sebelumnya terabaikan. Ketika kita mulai mempraktikkan hal-hal sederhana ini, pelan-pelan kita akan melihat bahwa kelimpahan selalu hadir dalam hidup. Kita hanya perlu belajar melihatnya dengan mata batin yang lebih peka. Setelah memahami bahwa rezeki hadir dalam berbagai bentuk, langkah berikutnya adalah membawa pemahaman ini ke kehidupan sehari-hari. Banyak orang mendapatkan wawasan baru, namun kehilangan dampaknya karena tidak tahu cara menerapkannya dalam rutinitas harian. Padahal perubahan kecil dalam cara melihat hidup dapat menciptakan perbedaan besar dalam kualitas batin. Ketika kita menerapkan pandangan luas tentang rezeki, kita mulai menjalani hari dengan rasa cukup yang lebih stabil dan hati yang lebih tenang. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara kita memulai hari. Alih-alih langsung terjebak dalam kesibukan, kita bisa mencoba memberi beberapa detik untuk menyadari keberadaan diri. Menyadari bahwa kita masih diberi kesempatan membuka mata, masih memiliki tubuh yang berfungsi, dan masih mendapat kesempatan untuk memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki. Kesadaran kecil ini membawa energi berbeda dalam menjalani hari. Kita memulai dari rasa syukur, bukan dari tekanan. Saat menjalani aktivitas, kita bisa melatih diri untuk memperhatikan hal-hal yang biasanya kita anggap sepele. Seperti kemudahan kecil yang memperlancar pekerjaan, orang yang memberi bantuan tanpa diminta, atau waktu singkat yang memberi kita kesempatan untuk bernafas sebentar. Ketika kita memberi nilai pada hal kecil seperti ini, kita secara otomatis mengurangi kecenderungan untuk merasa kekurangan. Kita mulai melihat bahwa hari kita tidak pernah benar-benar kosong dari kebaikan.
Perubahan pandangan ini juga membantu menurunkan rasa cemas. Banyak kecemasan lahir dari fokus pada apa yang belum kita miliki, bukan pada apa yang sudah ada. Dengan melihat rezeki secara lebih luas, hati menjadi lebih stabil karena kita merasa ditopang oleh banyak hal. Kita tidak lagi terjebak dalam bayangan masa depan yang membuat kita gelisah. Sebaliknya, kita menyadari bahwa ada banyak hal baik yang sudah mendukung kita hari ini, dan kesadaran ini membawa rasa aman yang lebih natural. Penerapan pandangan baru ini juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita menjadi lebih menghargai orang-orang yang hadir dalam hidup, karena kita tahu mereka adalah bagian dari rezeki yang tidak bisa digantikan. Sikap kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh pengertian. Kehadiran orang lain tidak lagi dianggap biasa, tetapi sebagai sesuatu yang bernilai. Dengan sendirinya, hubungan kita menjadi lebih hangat dan membawa kedamaian dalam hari-hari yang kita jalani. Cara kita bekerja pun berubah. Ketika kita melihat pekerjaan bukan hanya sebagai sumber uang, tetapi juga sebagai sarana bertumbuh, berkontribusi, atau belajar sesuatu yang baru, kita menjadi lebih tenang menghadapi tantangan. Kita mulai melihat sisi positif yang sebelumnya tertutup oleh beban mental. Pekerjaan terasa lebih bermakna karena kita tidak lagi menilainya sebatas hasil materi, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang memperkaya batin. Pada akhirnya, pandangan luas tentang rezeki membawa kita pada cara hidup yang lebih sadar dan lebih lapang. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kita mulai menjalani hidup dengan ritme yang lebih seimbang dan penuh pemahaman. Ketika setiap hari kita melihat kelimpahan dalam hal kecil dan sederhana, kita menyadari bahwa hidup ini sebenarnya tidak pernah kekurangan. Yang selama ini kurang adalah perhatian dan kesadaran kita sendiri. Dengan pandangan baru ini, hidup terasa lebih bernapas, lebih bermakna, dan lebih damai untuk dijalani. Ketika kita sampai pada akhir perjalanan refleksi ini, kita dapat melihat bahwa rezeki ternyata jauh lebih luas daripada pemahaman yang selama ini melekat dalam pikiran kita. Rezeki bukan hanya apa yang bisa kita hitung, kumpulkan, atau tunjukkan kepada orang lain. Ia adalah sesuatu yang bekerja di seluruh lapisan hidup, menyentuh aspek batin, lingkungan, hubungan, waktu, kesehatan, hingga kejernihan pikiran. Dengan menyadari kelimpahan ini, kita perlahan memahami bahwa hidup tidak sesempit yang selama ini kita kira. Hidup diam-diam selalu memberi, bahkan ketika kita merasa tidak sedang menerima apa-apa. Banyak orang merasa hidupnya kurang karena mereka hanya menilai kelimpahan dari materi. Namun, ketika kita memperluas cara pandang, kita melihat bahwa hidup ini dipenuhi oleh anugerah yang bekerja tanpa suara. Ada napas yang masih mengalir, ada tubuh yang cukup kuat untuk bangun, ada pikiran yang masih mampu belajar, dan ada kesempatan kecil yang menuntun kita ke arah baru. Semua ini adalah rezeki yang layak dihargai, meski tidak selalu tampak sebagai pencapaian besar. Kelimpahan sejati justru sering hadir dalam bentuk-bentuk yang tidak kita duga. Pemahaman tentang rezeki yang lebih luas memberi kita cara baru dalam menghadapi hidup. Kita tidak lagi merasa perlu berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah habis. Kita mulai berjalan dengan ritme yang lebih tenang, karena kita tahu bahwa hidup tidak harus dipenuhi oleh pencapaian besar untuk terasa bermakna. Ada saatnya berjuang, tetapi ada juga saatnya berhenti sejenak untuk menyadari keberkahan yang sudah kita miliki. Kesadaran ini membuat kita tidak mudah merasa kekurangan, meskipun keadaan luar belum berubah. Dengan cara pandang ini, kita juga belajar menerima diri dengan lebih lembut. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat atau selalu berhasil. Kita mengakui bahwa setiap orang memiliki fase, memiliki musim, dan memiliki perjalanan yang tidak sama. Kita menyadari bahwa rezeki tidak harus besar untuk bermakna. Terkadang, rezeki terbesar adalah kesempatan untuk bangun kembali setelah jatuh, kemampuan untuk belajar dari kesalahan, atau kehadiran seseorang yang menemani kita di masa-masa gelap. Semua itu adalah bentuk kelimpahan batin yang sangat berharga. Kesadaran yang lahir dari pemahaman baru ini juga
memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita melihat bahwa orang-orang di sekitar kita adalah bagian dari rezeki, kita menjadi lebih menghargai mereka. Kita lebih mudah bersyukur atas kebaikan kecil yang mereka lakukan dan lebih mudah memaafkan kekurangan mereka. Hubungan yang lebih hangat muncul dari hati yang tidak lagi dipenuhi tuntutan. Ini membuat hidup terasa lebih ringan karena kita menjalani interaksi dengan kesadaran bahwa setiap kehadiran membawa makna. Dalam menjalani hari-hari selanjutnya, kita membawa bekal baru yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam sikap dan pilihan yang kita ambil. Kita belajar melihat dunia dengan kehati-hatian, tetapi juga dengan kelapangan. Kita memahami bahwa rezeki bukan sekadar sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita rasakan dan maknai. Dengan kesadaran seperti ini, hidup yang sederhana pun dapat terasa kaya. Bukan kaya dalam pengertian duniawi, tetapi kaya dalam keutuhan batin. Dan akhirnya di titik ini kita menyadari bahwa kelimpahan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari terlalu jauh. Ia sudah hadir dalam hidup kita selama ini, hanya saja kita belum terbiasa melihatnya. Semoga setelah melalui perjalanan refleksi ini, kita menjadi lebih peka, lebih lembut dan lebih tenang dalam melihat setiap bagian hidup. Karena di balik setiap hari yang tampak biasa, sesungguhnya ada rezeki yang bekerja tanpa henti, menuntun kita untuk terus bertumbuh dan menemukan makna yang lebih dalam. Dengan hati yang penuh kesadaran, kita bisa melangkah ke depan dengan rasa cukup yang lebih utuh dan damai. Jika pesan dalam video ini menemani langkah batinmu hari ini, kamu bisa membantu ruang kecil ini tetap hidup dengan menyukai video ini, meninggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar, atau berbagi kepada siapapun yang mungkin membutuhkan ketenangan yang sama. Terima kasih sudah hadir dan bertumbuh bersama ruh spiritual. Semoga perjalanan jiwamu selalu dipenuhi cahaya yang lembut dan rezeki yang tak terlihat.